digemburkan. Dan Tuhan yang merahmati setiap hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat siang buat kalian semua dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kebersamaannya sepanjang 1 jam ini ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya kembali akan mengeluarkan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan supaya setiap kita semua boleh fokus ya. Terima kasih Ibu Anima Lase, terima kasih Ibu Nerlemia, terima kasih buat teman-teman semua. Ya Bu Rosita Maria, terima kasih. Buat Ibu Mecing, terima kasih. Ya buat saudara-saudari Ibu Sesriani, terima kasih. Buat kebersamaan kita pada kesempatan siang hari ini, terima kasih. Buat teman-teman semua Ibu Santi Marcel, terima kasih. Ya buat kebersamaannya Ibu Sinta, terima kasih. Ibu Jenny, terima kasih. Ya, buat setiap teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Jadi Pastor Deso akan mengeluarkan kembali sehingga kita bisa fokus ya terhadap kebenaran firman Tuhan kalian dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat siang. Buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Selamat siangnya buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ini saya nggak tahu nih cara mengembalikannya nih, ya, layarnya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi selamat siang buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Biarlah pada kesempatan siang hari ini kita boleh datang di dalam hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudari. Buat kalian semua sambil kita tap-tap layar. Saudara, saya tidak tahu bagaimana mengembalikan layarnya, tetapi nggak apa-apa ya. Yang penting ada wajah saya di sana Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Dan saya percaya pada kesempatan siang hari ini setiap kita semua boleh terus dikuatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Praise God. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita ada dalam program Kilau Cantik Ilahi. Dan saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang ibu muda ya, di dalam setiap kehidupannya, suaminya meninggalkannya dengan 2 anak kecil. Setiap pagi sebelum berangkat kerja serabutan, ia berdoa, Tuhan, pakai kehidupanku yang hancur ini. Dan suatu hari anaknya yang remaja berkata, Mama, aku melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Seperti mama yang tetap melayani Tuhan, walaupun sudah ditinggal sama papa. Saudara, mamanya lalu tersenyum, walau air matanya mengalir dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mau berkata, di dalam setiap kehidupan saudara, statusmu bukanlah batasan di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan rindu menulis setiap kisah kemuliaannya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, ayo pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari. Saudara, Tuhan rindu mau memakai setiap kehidupan kalian dengan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Mungkin kalian pernah merasa aku hanya ibu rumah tangga. Apa dampak yang bisa aku berikan? Atau mungkin aku belum menikah. Apakah hidupku kurang bernilai? Kalau di dalam setiap kehidupanku belum menikah. Aku lelah menjadi istri yang selalu disalahkan. Dengarkanlah ini saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Deborah bukan hanya istri dari seorang yang bernama Lapidot. Ia juga hakim Israel. Ruth bukan hanya janda. Ia justru nenek buyut ya dari Daud. Maria bukan hanya single. Ia murid Yesus yang paling mengerti hatinya. Tuhan tidak pernah melihat statusmu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia melihat kesiapan hatimu. Dan hari ini,
Dia mau berkata, aku punya misi besar untukmu di tempatmu sekarang, dimanapun kita berada. Kalau dunia bilang nilai wanita itu ditentukan oleh kecantikan dan status pernikahannya, saudara, dunia bisa bilang ibu rumah tangga tidak sehebat wanita karir. Wanita single adalah fase menunggu untuk jadi berarti. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua siang hari ini, yang kuinginkan adalah hatimu yang taat. Esther justru dipakai Tuhan sebagai istri raja. Hana dikenang bukan karena cantiknya, tetapi karena doanya yang melahirkan nabi. Febe dihormati bukan karena status pernikahannya, tetapi karena pelayanannya. Saudara, Tuhan mau ubah cara pandangmu di tangannya, supaya saudara dan saya percaya di tangan Allah saudara hidup. Apapun statusmu, biarlah itu semua boleh menjadi senjata kemuliaan bagi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, khususnya kaum wanita, pada kesempatan siang hari ini, peran wanita itu dalam berbagai status hidup, biarlah kalian boleh menjadi berkat dimanapun kalian berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Saudara, di dalam Alkitab, wanita memainkan peran yang krusial dalam rencana Allah, baik sebagai istri, yang Bapak Ibu saudari, baik sebagai ibu, baik juga single ketika saudara dan saya melayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, status hidup kita bukanlah penghalang untuk menjadi berkat, melainkan Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, biarlah itu semua boleh menjadi tempat di mana Tuhan memakai saudara dan saya. Mari, jadilah wanita-wanita yang berdampak dalam setiap fase kehidupan kalian semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, menjadi istri yang berdampak. Ini yang mau pertama kita renungkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kita buka Alkitab kita semua. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, belajarlah kita semua menjadi istri yang berdampak. Ada peran istri yaitu sebagai penolong di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Para istri dipanggil untuk mendukung suami dengan hikmat, dengan doa, dengan kerendahan hati. Bukan sebagai beban, melainkan mitra yang setia. Inilah peran sebagai istri. Saudara, saudara pun bisa berdampak menjadi istri-istri yang Tuhan pakai bagi generasi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih di dalam pernikahan bukan sekedar perasaan, tetapi komitmen untuk saling menguduskan di dalam kehidupan suami istri. Priskila di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Dia bersama suaminya melayani dan mengajar, bahkan mengajar Apolos. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para istri, belajarlah menjadi istri yang berdampak. Bangunlah komunikasi yang sehat dan doa bersama di dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan bersama suami saudara. Supaya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kalian membangun komunikasi yang sehat dan doa bersama, maka berkat Tuhan hadirkan. Tuhan luncurkan dari surga kepada setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen dimanapun kalian berada. Bangunlah komunikasi dengan pasanganmu. Ya, bangunlah doa secara bersama. Ingatkan pasanganmu untuk datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jadilah mahkota suami di dalam Amsal 12 ayat 4. Bukan sumber pertengkaran. Saudara, mari jadilah istri-istri, wanita-wanita yang menjadi mahkota suami. Bukan sumber pertengkaran di dalam setiap kehidupan saudara dan saya dimanapun kalian berada. Jadilah istri yang berdampak. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Itu dalam konteks ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara diingatkan supaya saudara dan saya memiliki relasi Kristus.
Ya, dengan jemaat saudara diajar untuk saudara sebagai istri yang memiliki relasi dengan suamimu. Kalau di sana dikatakan tunduk, di dalam bahasa Yunaninya hipotasso, yang bersifat sukarela. Jadi penundukan seorang istri itu sifatnya sukarela, bukan terpaksa. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan, bukan terpaksa. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Saudara tahu kenapa saudara harus tunduk? Karena saudara belajar di dalam setiap kehidupan saudara mengasihi pasanganmu sebagaimana kamu mengasihi Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di ayat yang ke-21. Saudara, di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Wanita berhikmat atau wanita bernilai itu menggunakan kata eset chayil dalam bahasa Ibraninya. Kata chayil Bapak Ibu Saudari juga dipakai untuk tentara, yaitu menekankan kekuatan spiritual. Bukan sekedar peran di dalam sebagai keluarga, tetapi ada kekuatan spiritual dalam kehidupan para istri, para wanita-wanita yang berhikmat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan sebagai penolong, berarti saudari wanita-wanita punya peran yang justru lebih besar dalam pengertian. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, wanita sebagai penolong. Berarti yang harus ditolong itu adalah pria. Dan saudaralah para wanita-wanita Kristus yang terus menolong kehidupan rumah tanggamu di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya kaum wanita, ada kekuatan spiritual yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar mengisi kehidupan suamimu, tetapi saudari ada peran yang Tuhan berikan sebagai wanita ilahi dalam keluargamu masing-masing. Sebagai penolong, sebagai ezer dalam bahasa Ibraninya. Dengan istilah untuk Allah yang sebagai penolong bagi orang Israel. Saudara, ini peran strategis di dalam setiap kehidupan wanita-wanita untuk menolong keluarganya, untuk menolong suaminya. Karena kata ezer dipakai untuk Allah sebagai penolong Israel. Bagaimana Israel itu yang lemah selalu ditolong oleh Allah. Wah, itu luar biasa peran istri. Ini peran strategis. Bukan berarti saudara inferior kepada suamimu, tetapi saudara punya peran untuk menolong dalam segala musim kehidupan rumah tangga saudara. Berarti yang menolong ini kuat. Yang ditolong itu Bapak Ibu Saudari berarti lemah. Saudara, ayo dalam setiap kehidupanmu, bahkan Priscilla dan Aquila di dalam setiap kehidupannya itu menjadi istri yang aktif mengajak. Ya Bapak Ibu Saudari, khususnya Priscilla. Sebenarnya kontra dengan budaya Yahudi Romawi yang membatasi peran wanita. Tetapi Priscilla justru menjadi wanita yang aktif mengajar dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kesempatan siang hari ini. Mari kita renungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara suami mau membuat keputusan di dalam keluarga, khususnya wanita-wanita dimanapun kalian berada, diskusikan keputusan-keputusan dalam keluarga dengan prinsip kedua jadi satu. Jadi sama-sama diskusikan dalam kehidupan kalian semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika suamimu membuat keputusan, tetapi engkau tahu itu dari hasil diskusi, keputusan antara suami dan istri. Karena dua tadi menjadi satu. Bukan keputusan sendiri-sendiri. Jangan membuat keputusan sendiri-sendiri. Tapi belajarlah saudari sebelum membuat keputusan, belajarlah untuk mendiskusikannya. Sehingga ada keputusan yang terbaik dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Ketika saudara ada sesuatu hal dalam pergumulan-pergumulan hidupmu. Jadilah mitra pelayan suami istri. Supaya kalian bisa melayani seperti Aquila dan Priscilla. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Jadilah istri yang berdampak di dalam setiap kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada. Ya, jadi saya mau mengingatkan. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Untuk menjadi ibu, untuk menjadi istri, untuk menjadi single yang berdampak. Serta peran wanita dalam berbagai status kehidupan. Sehingga kalian bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Saudara, yang kedua kita belajar
Bagaimana menjadi ibu yang berdampak. Kalau tadi menjadi istri yang berdampak. Kalau saat ini poin yang kedua saudara diingatkan. Untuk menjadi ibu yang berdampak di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Khususnya wanita ya. Saudara, yang kedua menjadi ibu yang berdampak. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita di dalam setiap hidup saudara sama seperti Eunike yang menanamkan iman kepada Timotius sejak kecilnya. Saudara, jadilah ibu dalam setiap kehidupanmu sebagai guru buat anak-anakmu. Guru yang pertama kali adalah mama yang membentuk karakter setiap anak-anak. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalian tahu Eunike ini menanamkan iman kepada Timotius sejak kecil. Jadi seorang ibu adalah guru pertama yang membentuk karakter spiritual anak-anakmu. Bahkan membentuk karakter anak-anak. Milikilah kesabaran, milikilah keteladanan. Seperti Maria ibu Yesus yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Bukan untuk diceritakan kepada orang-orang, tapi untuk didoakan. Ketika suamimu ada perkara ini, ketika suamimu ada persoalan itu, ketika suamimu mungkin kau lihat kelemahannya dan lain sebagainya, saudara simpanlah itu dalam hatimu. Dan bawalah di dalam doa. Diskusikan dengan baik-baik kepada suamimu. Sehingga suamimu dikuatkan selalu dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan saudara-saudari. Sabarlah. Miliki keteladanan seperti Maria. Dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya untuk urusan domestik. Ya Bapak Ibu Saudari. Ibu adalah manajer rumah tangga. Kalian semua para ibu adalah manajer rumah tangga. Yang strategis bagi kerajaan Allah. Tuhan bisa pakai kehidupanmu sehingga engkau menjadi pengelola yang baik dalam rencana Allah, khususnya dalam kehidupan rumah tangga kalian masing-masing. Jadilah ibu yang berdampak. Ajarkanlah firman Tuhan secara kreatif kepada anak-anakmu. Kalau engkau memiliki anak, ajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Walaupun mereka kadang lupa, berulang-ulang ajarkan. Ya, saudara bisa pakai ayat firman Tuhan sambil nyanyi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sambil tulis, bikin kreativitas. Ajarkan secara berulang-ulang firman Tuhan secara kreatif kepada anak-anakmu. Karena kalianlah guru pertama yang membentuk kehidupan anak-anak. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ketika mereka besar. Taburlah kebaikan kepada anak-anakmu dengan tulus. Sehingga nanti ketika mereka besar, mereka juga boleh terus menabur kebaikan dalam kehidupan saudara dengan tulus. Karena saudara sudah menuai setiap perbuatan-perbuatan baik itu ketika mereka masih kecil. Saudara, doakan anak-anakmu dengan spesifik. Ya, jangan menjadi kompor dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Doakan anak-anakmu dengan spesifik. Bawa dalam hadirat Tuhan. Supaya saudara mendoakan anak-anakmu. Di dalam setiap hidup mereka. Baik anak-anak yang masih kecil. Baik anak-anak yang sudah remaja, pemuda. Doakan di hadapan Tuhan. Supaya ada pembelaan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Mereka boleh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena ada doa-doa yang dinaikkan oleh mama mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari doakan setiap anak-anak kalian dengan spesifik. Jadilah ibu yang berdampak dalam setiap kehidupan anak-anak kalian semua. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara, iman Timotius itu adalah warisan multi generasi. Yang hidup dahulu dalam nenekmu Lois, kata Paulus, dan dalam ibumu Eunike. Saudara, kata hidup di sana enopion, yang berarti iman yang terlihat nyata. Jadi Bapak Ibu Saudari, baik Lois, baik Eunike,
Bagaimana mereka memiliki iman yang hidup, iman yang terlihat dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga Paulus pun bisa melihat kehidupan iman daripada orang tuanya Timotius. Dan itu terlihat nyata saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka ayo pada kesempatan siang hari ini, didiklah anakmu. Didiklah anakmu. Berarti saudara bentuklah setiap karakter-karakter anakmu lewat keteladanan. Bukan hanya sekedar instruksi. Instruksi harus begini, harus begitu, harus begono. Kamu jangan ngerokok ya, tapi papa mamanya ngerokok. Bapak ibu saudara. Enggak demikian. Saudara, didiklah anakmu. Dalam bahasa Ibraninya kanok. Yang berarti bentuklah karakter mereka lewat keteladanan. Jadi kalau dikatakan didiklah anak, saudara bukan hanya saudara instruksi lewat mulut, tetapi saudara sendiri harus memberikan keteladanan. Sehingga anak-anakmu bisa mendengar, melakukan seperti yang engkau lakukan. Bukan hanya apa yang kau instruksikan atau katakan. Saudara, peran ibu, peran mama, itu bersifat profetik. Hana menyerahkan Samuel untuk Tuhan. Bagaimana ibu-ibu, dimanapun kalian berada, sadarlah bahwa anakmu semua adalah milik Tuhan. Biarlah selalu engkau bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Sama seperti Hana yang menyerahkan Samuel untuk Tuhan sejak masa kecilnya. Saudara, mari serahkanlah anak-anakmu kepada Tuhan sejak masa kecil mereka. Bawalah anak-anakmu dari sekolah minggu, ya, dari sejak dini untuk mereka mengenal Tuhan. Sebelum nanti uang itu mengisi dompet anak-anakmu. Saudara, kalau uang sudah mengisi dompet anak-anakmu, maka akan terlihatlah setiap karakter itu dalam setiap kehidupan mereka. Apakah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, atau justru karena uang, karena tidak pernah dididik ketika mereka kecil, remaja dan pemuda, maka pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena uang yang mereka miliki. Bapak ibu, serahkanlah anakmu sejak dini kepada Tuhan. Ajak mereka sekolah minggu, ajak mereka ke kaum remaja, ajak mereka ke kaum muda. Arahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Papa mama yang harus mengarahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan mendiamkan ketika anakmu tidak berdoa. Jangan mendiamkan ketika anakmu tidak beribadah. Ayo mama-mama, sama seperti Hana yang menyerahkan Samuel untuk Tuhan. Demikianlah engkau selalu membawa anakmu setiap waktu kepada Tuhan. Ya, mungkin tidak jadi pendeta, nggak apa-apa Pak Bu. Tetapi saudari, engkau membawa anak-anakmu. Tuhan, anakku adalah milikmu. Doakan mereka setiap pagi sebelum mereka bangun. Doakan mereka ketika mereka sudah tertidur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bawa. Adakan doa setiap minggu dalam setiap kehidupan keluargamu. Supaya anak-anakmu juga melihat bagaimana papanya menjadi berkat. Papa mamanya menjadi berkat di dalam setiap hidup mereka. Khususnya lewat keteladanan. Saudara, gunakanlah cerita-cerita Alkitab yang visual. Ya saudari, saudara bisa menggunakan. Mendidik iman anak-anakmu secara kreatif. Saudara bisa tonton mungkin di media-media sosial. Ya, yang kreatif menceritakan, contohnya Superbook itu bagus Bapak Ibu Saudari buat anak-anak remaja ke bawah ya, sekolah minggu. Supaya mereka diingatkan cerita-cerita Alkitab secara visual. Atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi Alkitab untuk anak-anak kalian. Saudara, seperti Hana mendoakan masa depan anaknya, biarlah Bapak Ibu Saudari engkau juga mendoakan anak-anak. Contohnya Tuhan, bentengilah anak-anakku dari kecanduan gadget, dari pornografi, dari teman-teman yang salah, dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, saudara, doakan secara spesifik dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ingat baik-baik, karena kamu menjadi guru yang pertama buat anak-anakmu, khususnya wanita-wanita pada kesempatan siang hari ini. Jadilah ibu yang berdampak. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara dan saya menjadi single, atau mungkin saudara belum menikah, atau saudara sudah pernah menikah tetapi saat ini menjadi single, jadilah single yang berdampak.
Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 34. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Korintus 7 ayat yang ke-33. Orang yang beristri memusatkan perhatian kepada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara diingatkan menjadi single pun bisa berdampak. Enggak selalu saudara berdampak ketika sudah menikah. Tidak. Menjadi single pun saudara bisa berdampak. Ada kesempatan melayani ketika saudara menjadi wanita-wanita yang single. Ada kesempatan saudara melayani tanpa distraksi dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara punya suami kan, saudara kemana-mana kan harus izin. Ya, aku kesini dulu, kalau dibolehin baru, kalau nggak dibolehin, ya sudah di rumah. Ya, saudari, kadang mungkin merepotkan hatimu. Tetapi kalau bagi wanita-wanita yang single, saudari dikasih oleh Tuhan, single karena belum menikah, mungkin. Single juga karena saudara sudah menikah tetapi ditinggal oleh pasangan saudara. Tak karena meninggal ya, oleh karena ditinggal karena ada yang lain dan lain sebagainya. Saudara gunakan itu kesempatan untuk melayani tanpa distraksi. Ya, jangan saudari udah sendiri, pengen kawin, pengen nikah. Udah umur-umur tertentu dalam hidup saudara masih bisa pengen nikah. Ya, kadang saya bingung. Kadang saya juga punya keluarga yang demikian. Ya, saudari nikah, udah tua pengen nikah. Buat apa pernikahan tua-tua, Pak, Bu? Ya, dalam setiap kehidupan mereka. Mendingan melayani Tuhan. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Paulus menegaskan bahwa orang yang single itu dapat fokus kepada perkara-perkara Tuhan tanpa gangguan. Kalau saudara sudah sendiri dalam kehidupan saudara atau masih sendiri dan belum menikah, jangan terlalu terburu-buru. Nggak selalu menikah itu happy. Nggak selalu menikah itu bahagia loh. Pastor Deso ngingatin nih Bapak Ibu Saudara, nggak selalu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada yang bisa naik dalam perjalanan iman mereka bertumbuh. Tapi ada yang drop dalam kehidupan iman mereka. Ada juga. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena terluka, kepahitan. Belum lagi ekonomi, belum karena tidak sayang. Belum lagi kalau main perempuan. Ya, belum kalau main pria dan lain sebagainya. Saudara, belajarlah seperti Febe. Ya, itu diaken yang melayani jemaat. Pelayan yang melayani jemaat. Atau Maria yang duduk di kaki Yesus. Ketika mereka single. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Single itu kesempatan untuk saudara dan saya dapat melayani Tuhan dengan tulus, dengan fokus. Saudara bisa duduk di kaki Tuhan. Berapa jam pun saudara, nggak ada yang ngelarang saudara kalau saudara single. Betul nggak? Coba kalau saudara punya pasangan, ya saudara berjam-jam, bikin dulu ini, bikin dulu itu, makan, lapar, ini, itu. Suamimu akan begitu kan, Pak, Bu? Ya, saudara, kita bukan menunggu, tetapi kita rindu untuk menjadi. Jadi kesendirian itu bukan kutukan. Ingat baik-baik, tetapi itu kesempatan untuk berkembang dalam kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Yang single katakan amin. Ya, saudari, apalagi kalau menikah usia-usia tertentu 50-an ke atas. Mungkin kalau 30-an saya masih mengerti, 40 masih mengerti lah. Tapi kalau udah 50-an ke atas, ya 60-an ke atas biasanya kan sakit, Pak, Bu. Ya, belum lagi nanti suaminya sakit, istrinya sakit. Ya, saudari, akhirnya jadi beban lagi dalam hidup saudara yang harusnya tadi saudara sendiri bisa melayani Tuhan, tapi harus mengurusi orang sakit. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Bukan nggak boleh loh, Pak, Bu. Ya, tetapi saya hanya mengajak supaya saudara dan saya ayo sebelum melakukan tindakan-tindakan demikian, berdoa terlebih dahulu. Saya pernah menemukan ada oma-oma yang di dalam setiap kehidupannya tidak menikah, sekarang udah dipanggil Tuhan. Tapi ketika dia hidup ada kesempatan untuk dia memberkati keluarga besarnya supaya keluarga besarnya bisa sekolah. Dia bisa memberkati supaya si ini bisa sekolah, keponakannya bisa sekolah. Ya, sampai jenjang yang tertinggi. Belum nggak menikah. Sampai masa dia menutup matanya.
tapi hidupnya menjadi berkat buat banyak orang, banyak generasi. Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan saya juga mau mengajak setiap kehidupan saudara, dimanapun saudara, pakailah kesempatan single itu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidupmu berdampak. Gunakanlah waktumu untuk mengembangkan diri, untuk melayani, ya, untuk duduk diam di kaki Tuhan. Jadilah berkat bagi keluarga saudara, bagi komunitas saudara, bagi gereja. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ayo, jangan gunakan single ya untuk nonton konser di sana, konser di situ. Nanti Blackpink datang nonton di sana, di Malaysia datangin, di Singapura didatengin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya hidupnya habis buat hal-hal demikian. Gak membangun iman Pak Bu dalam setiap kehidupannya. Ini yang ketiga. Jadi saudara diingatkan bagaimana menjadi wanita yang single yang berdampak. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-34 tadi, ya Bapak Ibu Saudari. Dikatakan demikian. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menekankan kekudusan tubuh dan roh bagi orang yang single. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudari, Paulus sedang menekankan bahwa setiap wanita-wanita yang single ini, mereka bisa fokus total kepada apa? Kepada pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa terbagi-bagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bagaimana seorang yang bernama Febe di dalam Roma pasal 16 ayat yang pertama, dia disebut diaken sebagai pelayan gereja. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pemimpin umat. Itu menunjukkan otoritas pelayanan wanita yang single. Jadi wanita single pun tetap bisa berdampak. Ya, wanita single pun bisa memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, dan itu bukan kutukan. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara ditinggal pergi oleh pasanganmu dan saudara terluka mungkin dalam kehidupan, saudara gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Tetap berdoa, tetap mengasihi Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu dalam setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Yesus dan Paulus adalah single yang mengubah kehidupan dunia ini. Saudara, Maria juga sama. Dia duduk dekat di kaki Yesus. Coba kalau ada suaminya, ngapain itu duduk situ? Ngapain duduk situ? Aku cemburu, kata. Atau ada suaminya ataupun pasangannya, saudara. Tetapi Maria duduk di kaki Yesus dan tidak ada yang melarang. Saudara, itulah hakikat dari pemuritan yang intensif. Ketika saudara single, ingat baik-baik. Saudara single bisa menjadi mentor ya di dalam kehidupan remaja-remaja. Saudara bisa memuridkan remaja-remaja. Saudara mungkin bisa kursus teologi online. Saudara mungkin bisa sekolah Alkitab. Saudara mungkin bisa nonton channel Pastor Deso lebih banyak ketika saudara single. Ya, saudara dikasih Tuhan, karena ada saya dengar juga kan, Pak Pendeta, saya ini punya suami. Tapi ketika saya bertekun dalam channel Pastor Deso, suami saya bilang, ngapain ikut itu? Mendingan gereja offline aja. Ya, mungkin ada kecemburuan juga Pak Bu. Kalau suaminya atau istrinya lebih dengar pendeta. Ya saya pernah juga dengar kisah-kisah begitu. Istrinya rajin ke gereja, rajin dengerin pendetanya saudari untuk melayani ke sana, komsel di sini, komsel di sana. Tetapi suaminya ternyata cemburu Pak Bu sama kehidupan pendeta tersebut. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, akhirnya nggak boleh lagi untuk pelayanan komsel. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, ayo ketika kalian sendiri, saudara-saudara bisa mengembangkan setiap potensi. Ya saudara bisa belajar kursus konseling, saudara bisa belajar kursus musik, main piano, main gitar, apapun saudara bisa kembangkan itu. Ya, kursus masak, ya Bapak Ibu Saudari, kursus jahit, apapun. Sehingga potensi dalam setiap hidup saudara itu keluar dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir saya mau mengajak peran wanita dalam segala status hidupmu. Saya cuma mau mengajak tetaplah berdampak. Saudara, yang keempat, miliki prinsip ini yang universal dalam kehidupan kita semua. Tetaplah menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Ya, Amsal 31 ayat 30.
Saudara, takut akan Tuhan dalam bahasa Ibraninya yirat Adonai. Itu kriteria yang utama. Bukan status sosial. Wanita-wanita, milikilah hal ini dalam hidupmu. Apapun musim hidupmu, diberkati, nggak diberkati, sehat, nggak sehat. Ya, lagi ada berkat, lagi nggak ada berkat. Lagi seret, lagi banyak mujizat. Saudara, milikilah kriteria ini. Jadilah wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Bukan karena status sosial. Saudara, sehingga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, keluargamu dipuji-puji, suamimu dipuji-puji. Oleh karena wanita yang takut akan Tuhan ada di dalam rumahnya. Saudara, biarlah saudara dan saya boleh terus melayani Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, memiliki spirit takut akan Tuhan ini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jadi ingat baik-baik. Yang keempat, kita diingatkan untuk menjadi wanita-wanita yang tetap takut akan Tuhan. Wanita sebagai agen kerajaan Allah. Itu Deborah. Bagaimana dia menjadi wanita tetapi dia menjadi hakim bagi orang Israel pada saat itu. Lydia, yang Bapak Ibu Saudari, dia cakap memimpin bisnisnya, mendukung pelayanan Paulus. Bapak Ibu Saudari, jadi ada wanita-wanita di sekitar Paulus juga yang mendukung pelayanannya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus juga demikian, untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, semua kita memiliki kesetaraan di dalam Kristus, semua kita sama. Dan peran wanita tidak dibatasi oleh gender, tetapi dipimpin oleh roh. Ketika saudara menjadi wanita-wanita yang dipimpin oleh roh, maka kalian akan menjadi wanita-wanita yang cakap. Wanita-wanita yang terus menjadi berkat buat gerejamu, buat persekutuan-persekutuanmu, buat kelompok selmu, buat sosialmu, buat di rumahmu, buat anak-anak jalanan, buat orang-orang di panti asuhan, di panti jompo. Terlibatlah aktif dalam komunitas-komunitas ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Gunakan media sosial untuk membagikan renungan, untuk merenungkan firman. Kalau saudara terberkati dengan channel ini, bertekunlah. Sehingga saudara selalu dikuatkan menjadi wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Gunakan medsos dengan bijak. Kalau saudara mau belajar, langsung ke tombol search. Saya selalu sampaikan. Kalau saudara gunakan media sosial, jangan scroll-scroll. Itu algoritma nanti menjebak pikiran saudara. Langsung ke tombol search. Saudara mau tonton apa? Cara apa? Cara menjadi, misalkan ya, bisnis tahun 2025 yang lagi viral apa? Langsung di tombol search. Ya, saudara lagi mencari peluang-peluang bisnis. Saudara lagi mencari apa lagi? Cara nyanyi. Ya, saudara langsung ke tombol search, ketikan itu. Nanti langsung ditampilkan. Jangan scroll. Ya saudari, tiba-tiba scrollnya saudara sudah 3 jam. Suami udah mau pulang, rumah masih berantakan Bapak Ibu Saudari. Waduh Pak Bu. Jangan demikian. Amin. Saudara, biarlah wanita bukan hanya pendukung yang pasif. Tetapi kalian sebagai rekan kerja Allah dalam setiap kehidupan kalian semua. Biarlah setiap kita, khususnya kaum wanita, dimanapun kalian berada, ingat, status hidup itu panggilan sementara. Tetapi takut akan Tuhan itu kekal. Saudara, satu ketika mungkin saudara, saya sekarang mungkin belum menikah, nanti menikah. Jadi statusnya sudah menikah. Tapi nanti juga bisa jadi single lagi Pak Bu. Ya, mungkin karena karena suami atau istrinya meninggal, ya single, jadi status single. Ya, atau mungkin dibawa lari sama orang lain Bapak Ibu Saudari. Itu sementara status-status hidup kita semua. Tetapi takut akan Tuhan itu kekal. Jadilah wanita-wanita yang takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dan saya mau mengajak setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada. Sebelum saya tutup pada kesempatan siang hari ini, saudaraku, ingatlah suatu hari nanti di sorga, Tuhan tidak akan bertanya, kamu istri siapa? Ya saudari, kamu istri siapa? Suamimu siapa? Enggak dia tanya. Berapa anakmu? Kapan terakhir kali pacaran? Enggak Tuhan tanya gitu Pak Bu. Tetapi yang Tuhan tanya, apakah kamu setia pada panggilanku? Apakah kamu setia pada panggilanku? Ya, Tuhan memanggil saudara, ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan wanita-wanita secara pribadi ketika saudara ada di bumi ini. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Ruth yang tidak pernah tahu masa depanmu seperti apa.
Engkau mungkin seperti Maria yang dianggap membuang-buang waktu ketika duduk di kaki Yesus. Saudara, mungkin saudara seperti Hana yang diejek karena tidak punya anak. Tetapi lihatlah akhir dari kisah mereka semua. Mereka dipakai Tuhan untuk mengubah sejarah di dalam hidup mereka. Dan mereka mulai dari keluarga kecil mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, maukah kalian pada kesempatan siang hari ini berkata, Tuhan, apapun statusku hari ini, mau berdua, mau sendiri, aku siap jadi alatmu. Aku siap ya Tuhan, ini hidupku, pakailah hidupku bagi kemuliaan namamu. Amin saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa, sehingga saudara menjadi wanita yang selalu berdampak apapun status. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah untuk para istri, berikan mereka kekuatan untuk mencintai seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku berdoa, selalu ada kekuatan yang baru dalam setiap hidup mereka untuk mengasihi suami mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Untuk para ibu, penuhkan mereka dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, untuk membentuk generasi-generasi yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Tuhan, aku berdoa, jadikan mereka ibu-ibu yang berhikmat, wanita-wanita, parents yang berhikmat di dalam mendidik anak-anak mereka di era digital ini ya Tuhan. Buat mereka juga yang masih single, ya Allahku, tunjukkanlah setiap rencanamu yang indah di tengah-tengah kesendirian mereka, sehingga mereka Tuhan di tengah-tengah kesendirian mereka boleh mengabdikan hidup mereka bagi memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Aku lepaskan urapanmu sekarang, terima di dalam nama Yesus. Ubah rasa hampa mereka jadi sebuah tujuan ilahi. Air mata mereka Tuhan ganti menjadi sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Keraguan-keraguan mereka menjadi iman dalam hidup mereka semua. Dan biarlah jadikan mereka semua wanita-wanita yang tangguh, yang berani hidup bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mulai dari rumah mereka, mulai dari tempat di mana mereka berada, di gereja mereka, di masyarakat, di tempat usaha mereka, di tempat pekerjaan mereka, hingga dunia melihat terang Tuhan ada di dalam setiap kehidupan para wanita-wanita, khususnya mereka yang setia bertekun dalam channel Pastor Ndeso, ya secara khusus dalam Kilau Cantik Ilahi siang hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama anakmu Tuhanku Yesus Kristus, yang menjadikan kami semua lebih daripada pemenang. Kami berdoa, haleluya. Setiap kita yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.